Tapi setelah puncak itu kita langsung down. Sel, kamu tuh jahat banget sih sama mereka punya pikiran jelek kayak gini, pada mereka sesweet ini loh sama kamu. Aku nggak yakin deh mau ngejalanin project ini lagi gitu. Terima kasih aja nggak cukup buat Arjuna. Arjuna nih hype banget tuh kan di awal-awal ya, terus akhir-akhir nih mulai turun gitu, udah mulai agak sedikit. Arjuna nih mulai seperti kegiatan sejak kapan sih? Iya sih, itu yang memang aku rasakan dan sudah diekspektasikan di awal ya, bahwa teman-teman pasti akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Apalagi saat ambil gaji ya, sudah mulai banyak orang yang nitip ke PJ-nya atau ke teman yang lain gitu. Jadi lebih sepi aja di kantor. Ada yang magang lah, ada yang KKN, ada yang ini. Jadi kayak kita udah mulai udah mulai sibuk dengan sendiri-sendiri. Jadi kayak udah gimana ya, kadang juga ada beberapa kegiatan yang jadi berantakan gitulah. Gitu, istilahnya jadi berantakan gitu. Terus ada yang beberapa nggak ke-handle juga. Kalau menurutku justru sejak setelah BGTC kayaknya, terus kayak banyak yang KKN, banyak yang magang ke Jakarta gitu. Jadi jumlah orangnya semakin berkurang. Setelah BGTC itu ngerasa kalau misalnya kegiatan kita tuh cuma ambil gaji aja gitu. Nggak ada kegiatan yang lainnya karena ya mungkin teman-teman udah pada sibuk KKN atau mungkin magang atau mungkin kayak gimana, cuman rasa kosongnya ya after BGTC. Makrab tuh adalah puncak ya. Tapi setelah puncak itu kita langsung down. Kita kayak ya udah hilang gitu aja. Aku merasa kayak Arjuna tuh orang-orangnya, teman-teman di dalam situ udah kayak ya udah mereka sibuk sendiri-sendiri gitu. Jadi sepi banget, kegiatan itu sepi banget. Paling kelihatan tuh ya mulai dari kita bantu buat jadi panitia penerimaan Arjuna yang baru. Itu juga kan orangnya itu aja dan makin sepi, walaupun memang ada beberapa teman yang lagi di luar Jogja, yang lagi magang dan lain-lain, cuman ada yang di Jogja dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Aku ngerasanya di semester 7 ini, aku mungkin awalnya ekspektasi, mungkin di semester 7 ini teman-teman Arjuna yang dari Jakarta, yang dari luar Jogja udah pada balik ke Jogja gitu, udah bisa lebih guyup gitu, bisa lebih akrab. Ternyata ada beberapa yang masih ada kegiatan KKN, termasuk juga mungkin aku nantinya KKN juga. Terus juga ternyata masih ada yang magang keluar Jogja. Juga aku merasa sepi semenjak berangkat magang sih, karena aku kayak nggak pernah di sini juga kan. Jadi kayak ya udah aku sendiri tanpa kalian di sini gitu. Mungkin gue salah satu orang yang makin lama makin gak pernah datang. Dan kayaknya bulan bulan Februari Maret tuh udah mulai menurun deh kayaknya, bisa dilihat dari pas kita ngambil gaji. Itu semakin sedikit orang yang datang, semakin sedikit orang yang nanggepin grup juga, kan ya isinya grup cuman itu lagi yang keluar, itu lagi yang ngejokes, itu lagi yang nanggepin gitu kan. Menurut gue kita masing-masing beda jurusan, kita masing-masing punya kesibukan yang pasti beda-beda jadwalnya, dan ya mau gimana lagi gitu kan, karena kita pasti punya skala prioritasnya masing-masing. Ini bukan karena berkurangnya minat teman-teman Arjuna untuk ngumpul, tapi emang udah punya kesibukannya masing-masing. Dan saya ngeliat kan Arjuna ini teman-teman bukan orang-orang yang cuman senengnya diem-diem aja. Kayaknya rata-rata hampir semua ini nggak bisa kalau cuman diem doang. Pasti harus ada gebrakan-gebrakannya, beredar sana-sini. Sepi aja sih di Arjuna mungkin. Bahkan udah nggak ada lagi tuh namanya kumpul-kumpul nongki-nongki, itu udah nggak ada. Bahkan kalau ada yang ngajak nongki pun paling yang datang satu itu udah alhamdulillah. Ya kalau dari aku sendiri mikir ya oke lah, karena mereka teman-teman di Arjuna itu memang orang-orang keren semua, orang-orang hebat. Mereka punya tujuan masing-masing, mereka punya goals masing-masing. Tapi di sisi lain karena memang udah terbentuk bahwa ini keluarga kita. Nah di situ dari salah satu, salah dua keluarga kita yang pergi istilahnya. Nah di situ memang merasa sepi sih. Ya justru jujur aku ngerasa agak
sedih sebenarnya di akhir-akhir masanya kita purna gitu, belum bisa guyup seguyup-guyupnya bareng-bareng gitu, tapi ya udah aku doa yang terbaik aja buat mereka. Sedih sih karena momen-momen rame-rame kita kan terbatas ya, nanti apalagi kalau kita udah lulus kuliah, udah ada tujuan masing-masing, itu akan sulit untuk kita kumpul sebenarnya. Jadi aku mikir akan sangat disayangkan kalau di momen-momen yang harusnya kita bisa kumpul rame-rame tanpa beban embel-embel lain-lain tuh nggak dimanfaatkan dengan baik sebenarnya. Pastinya sangat sedih ya itu, karena dulunya kita bareng-bareng waktu gathering itu kita bareng-bareng, terus tiba-tiba dihadapkan sama situasi yang memang harus kita jalani sendiri-sendiri, kita harus magang, kita harus KKN dan yang lainnya, yang harus keluar negeri juga, pastinya sedih sih. Cuman ya itu demi masa depan teman-teman, sebisa mungkin saya support. Yang aku rasa adalah kita sedikit renggang, karena emang aku menyadari bahwasannya teman-teman semua pada sibuk ya. Mereka di semester akhir tentu udah punya tujuan yang lain, mereka punya cita-cita lain, mimpi-mimpi lain yang harus mereka kejar. Dan nggak bisa dunia ini mereka gunakan hanya dihabiskan di Arjuna ini. Jadi aku memaklumi itu dan mentolerir itu. Hanya saja aku berharap ketika ada momen yang bisa kita kumpul bersama, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apa momen paling berat atau paling sedih atau paling yang membuat ya perasaanmu campur aduk gitu selama berada di Arjuna yang pernah kamu lalui? Yang paling sedih adalah saat pengumuman esai kontes yang harusnya aku mewakili UNY, dari UNY tapi mewakili Jogja untuk esai kontes di Semarang. Tapi itu tidak bisa hadir karena aku masih di Thailand. Tapi itu sudah sangat aku usahakan seperti izin, apakah aku bisa izin pulang lebih cepat karena ujianku juga sudah selesai, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Lalu juga minta konfirmasi apakah aku bisa dari jarak jauh, setidaknya aku berusaha apakah aku bisa mengikuti esai kontes itu dari Jogja, tapi tidak bisa. Itu berat banget sih untuk mengkonfirmasi bahwa aku tidak melanjutkan. Itu aku nangis 2 hari 2 malam. Kemarin itu aku sebenarnya sempat nargetin buat yang esai ya, karena kebetulan juga aku masuk di organisasi yang kepenulisan gitu ya. Jadi kayak aku nargetin bisalah esai gitu kan. Kita berusaha buat nulis esai yang sebaik mungkin, tapi ternyata masih belum rezekinya ya. Jadi aku belum bisa lolos gitu. CE jujur menantang banget. CE itu keren karena kita emang gimana caranya berdinamika dengan orang-orang baru, khususnya di CE aku dan teman-teman. Nah itu memang kita CE-nya di Panti Asuhan Disabilitas Binasi Iwi. Nah di situ emang kita bertemu sama orang-orang yang benar-benar baru. Di situ kalau tantangannya adalah gimana caranya kita membaur sama mereka. Nah itu yang sangat susah banget untuk aku sendiri yang belum pernah untuk terjun ke situ. Mungkin dari personal akunya sih, kayak kalau Medcraft itu kan kita butuh suatu alat yang mumpuni untuk kita bisa take video, take foto. Nah sayangnya dari aku belum punya hal mumpuni. Jadi kayak kalau misalnya aku punya ide, kadang aku kayak ke teman Medcraft terus kayak boleh pinjam nggak, baru aku nanti yang rekam seperti itu. Jadi kayak problemnya lebih ke technicals aja sih, barang-barang yang diperlukan untuk berdinamika bareng di Medcraft. Awal aku menjadi koordinator menurutku itu susah karena emang pengalamanku nggak sebanyak teman-temanku yang di eksternal dan aku harus bisa mengatur diriku buat mengatur mereka juga gitu, dimana mereka yang jam terbangnya lebih tinggi dari aku, pengalamannya lebih banyak dari aku, dan disitulah menurutku kesulitannya. Tapi seiring berjalannya waktu aku bisa ngatasin itu sih. Saya paling nggak terima ketika teman-teman internal tuh di judgement secara personal. Makanya ketika waktu itu ada crash, itu saya benar-benar bilang ke teman-teman internal, kalian nggak usah takut, kalau ada apa-apa urusannya saya yang bentengin kalian. Ya memang waktu itu memang dinamikanya kurang berjalan lancar karena kita tidak diawali dengan makrab itu. Sulit ya. Jujur kayak kalau mungkin sampai bikin nangis enggak, tapi bikin kepikiran berhari-hari itu ada. Itu waktu ketika teman-teman Arjuna yang lain udah pada magang, dapat kesempatan magang gitu kan. Aku tuh ngerasa kayak ketinggalan juga, kayak aku kan sama-sama best friend juga loh, tapi kok mereka bisa dapat kesempatan itu, aku kok enggak gitu. Sempat kepikiran juga berhari-hari gitu, kayak mikirin di kosan gitu, apa yang sih masih kurang dari aku gitu loh. Aku sebenarnya layak gak sih dapat best one gitu. Aku mikirin itu mulu sih.
mungkin pas aku berangkat ke Jakarta sih. Itu buat meninggalkan aku di Jakarta, meninggalkan aku dari Jogja, dan pastinya aku nggak bisa ikut beberapa proker yang ada di Arjuna sendiri seperti Makrab, BGTC, Bukber. Itu semua aku terlewat, dan pas aku balik ke Jogja lagi, proker kita tinggal proker akhir-akhir dan sudah mendekati akhir periode sih. Itu salah satu blessing in disguise rasanya, karena kayak senang bisa magang di Jakarta, pertama kali merantau gitu ya ke kota besar, tapi di satu sisi juga aku harus meninggalkan Arjuna dan melewatkan bonding-bonding yang berpotensi untuk membuat kita semakin akrab gitu loh. Jujur di satu sisi aku juga sedih harus mengambil keputusan untuk magang di luar Jogja. Itu keputusan yang berat juga karena akan ninggalin Arjuna selama kurang lebih setengah tahun sisa kepemimpinan Arjuna gitu, Arjuna 39. Tapi satu sisi aku juga harus harus mengambil kesempatan itu karena aku rasa kesempatan untuk magang di luar Jogja kemarin sulit untuk aku dapat di Jogja gitu loh. Semakin kesini semakin ngejalaninnya berat sih, maksudnya capek juga. Awalnya pernah kan beberapa kali aku juga ingin ngomong kalau aku nggak yakin deh mau ngejalanin proyek ini lagi gitu. Maksudnya apakah akan berhasil, itu akhirnya ya aku melihat bahwa ya aku ngerti mungkin aku nggak sesendiri itu, mungkin masih ada beberapa orang yang mau ikut jalan bareng gitu. Cuman kayak rasanya berat aja ngejalanin proker-proker ini tuh rasanya apa ya? Tidak dibersamai sama teman-teman yang lain gitu dengan serius. Aku kesulitan untuk membagi beban itu sih selama di Arjuna. Bahkan kayak hari ini syuting aja diisi kan kita cuman berempat plus Sesio, bahkan aku harus minta tolong temanku yang non Arjuna juga. Oh teman-teman nih kalau diajak proker yang seneng-seneng mau ikut rame, tapi kalau diajak proker yang susah-susah nggak mau berkontribusi. Jadi lebih ke waktu itu sebenarnya kayak jadi miris aja sih, kayak gimana? Ketika kamu sudah berkorban terhadap suatu hal, mungkin kadang kan kamu juga berharap mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Ke awal LD, aku mendapatkan berita yang begitu jelek yang membuat aku tuh merasa kayak apa ya, aku nggak kuat, aku kayak gini gitu. Kenapa aku jadi down banget, dan itu masalah pribadi aku yang aku kaitkan langsung dengan Arjuna, padahal tuh nggak ada kaitannya sama sekali, tapi aku merasa itu sangat berat sampai aku lari dari Arjuna, dan itu yang sangat benar-benar aku sesali sampai sekarang. Sorry. Thank you. Nggak apa-apa. Itu oke. Kita punya banyak video penangisan di sini. Pokoknya di saat-saat itu tuh aku tiba-tiba lari dari tugas aku waktu itu sebagai sekretaris sampai merepotkan tentunya BPH, merepotkan eksternal, dan khususnya aku secara khusus merepotkan Bagas yang saat itu jadi ketua. Kalau hal yang belum disampaikan, mungkin sebagai seorang ketua tentu saja terkadang aku bisa melakukan kesalahan, dan mungkin karena posisiku sebagai ketua seringkali aku seakan-akan diserang atau dikritisi. Nah, jujur aja terkadang walaupun aku terlihat tegar dan kuat, tapi tentu saja kadang-kadang ada rasa sedih, kecewa, dan sakit hati. Apalagi kalau misalnya niat kita sebenarnya baik, tapi tiba-tiba kita dikritisi dengan begitu parah. Tapi aku belajar di sini bahwa memang dengan posisi dan tanggung jawab yang besar, tentu saja badai yang menghampiri pasti besar juga. Jadi aku belajar lebih buka hati aja untuk menerima semuanya dan introspeksi diri, yang baik diambil, yang jelek dibuang. Ada nggak momen yang yang pernah kamu rasakan di Arjuna yang bikin kamu nangis? Arjuna yang bikin aku nangis, bukan yang nangis di depan temen-temen ya, tapi kayak
aku ngerasa selama aku jadi Arjuna, aku berdinamika bersama teman-teman, terus di situ kayak aku yang dari awalnya introvert terus jadi ekstrovert tuh, aku ada suatu ketika gitu aku nangis yang kayak ngerasa aku bangga gitu loh, ternyata teman-teman aku tuh support aku banget. Aduh. Maaf. Aduh, jadi emosional. Kayak momen sedihku tuh sebenarnya bukan sedih yang gimana sih, cuman kayak ngerasa Arjuna tuh banyak bikin aku berubah gitu. Terus aku yang dari awalnya introvert terus bisa jadi sering bercanda atau ekstrovert gitu tuh, itu juga berkat Arjuna. Kayak aku ngerasa temen-temen juga bisa nge-accept aku yang awalnya emang pendiam gitu, terus aku bisa dirangkul. Kayak menurutku progres aku dari introvert ke ekstrovert itu tuh perjalanan yang sangat juga susah buat aku gitu loh. Apalagi aku di kampus sendiri itu juga bukan tipikal yang punya banyak temen atau punya circle, tapi kayak di Arjuna aku nemuin apa ya, temen yang bener-bener temen, kayak bisa nerima aku entah itu kondisiku, aku orangnya emang waktu itu nggak asik atau gimana. Kayak untuk aku sampai ke titik ini tuh kayak aku susah gitu loh, kayak rasanya terima kasih aja nggak cukup buat Arjuna. Waktu di tempat makrab tuh teman-teman sangat welcome banget. Kayak Sela, aku masih dengar suara-suaranya, bayang-bayangku masih dengar suara-suaranya Bomsi, suaranya Bagas, suaranya Gita, Sis Iyo, semuanya pada bilang Sela. Rasanya tuh bener-bener, ternyata pikiran aku selama ini salah ya. Makasih. Oke. Waktu itu tuh, waktu selama makrab tuh aku merasa kayak masih agak-agak gimana gitu buat interaksi sama teman-teman yang lain. Terus, tapi aku masih bisa sangat-sangat masih bisa ketawa dengan tingkah-tingkah kalian semua, tingkah-tingkah Arjuna yang buat aku tuh itu aku kangenin banget itu. Udah lama banget aku nggak lihat waktu itu. Akhirnya waktu malam itu aku udah tahu saatnya, oh ini pasti akan jadi pertumpahan air mata aku. Dan bener aku luapin semuanya di situ, kekhawatiran aku yang sebenarnya tuh sangat-sangat salah, karena aku juga merasa bersalah sama teman-teman semua Arjuna dengan ketidakprofesionalitasan aku sama bekerja. Tapi setelah melewati malam itu tuh aku sangat bersyukur karena ditanggepin dengan sangat-sangat baik, dan khususnya aku ngucapin terima kasih saat itu sama Gita, sama Sesio, sama Bagus, karena setelah malam itu tuh mereka bertiga dampingin aku terus, bikin aku ketawa, company aku terus sampai rasanya, oh, Sel kamu tuh jahat banget sih sama mereka punya pikiran jelek kayak gini, padahal mereka sesweet ini loh sama kamu. Akhirnya setelah saat itu aku merasa oke, saatnya aku balik lagi ke Arjuna. Udah aku luapin semua saat itu, dan ya dari makrab itu tuh aku merasa udah ready lagi buat di Arjuna lagi, walaupun saat itu aku bingung apa yang harus aku lakukan. Thank you buat teman-teman semuanya. Momen yang pertama kali bikin nangis yaitu yang pasti mendengar Himne Besuan ya, dari kata-katanya pun juga menyentuh ya. Nah yang kedua, momen saat nyanyiin himnenya itu kita saling bergandengan tangan ya kan. Pertama padahal kita nggak tahu ini siapa, ini dari mana, terus kita membentuk jadi sebuah keluarga. Mungkin itu sih. Kayak misalnya di CB itu kan penutupannya di Api Unggun tuh kita nyanyi himne Jarum, itu sedih sih. Terus kalau misalnya LD kan kita buat lingkaran di ballroom, itu kan kayak nyanyi himne Jarum lagi, itu sedih sih. Kayak
kita berpisah dengan teman-teman baru kita yang kita baru kenal, dan itu kayak udah membuat beberapa pengalaman yang berkesan. Itu tuh kayak aduh sedih banget. Jadi kayak pas nyampe rumah, nyampe kamar itu kayak sepi banget rasanya gitu. Waktu itu ketika nyanyiin himne Beswan pas makrab. Jadi kita kan udah bonding, terus keluarganya juga udah dapet, teman-teman juga udah pada hafal. Dan waktu itu momennya dapet banget sih. Jadi itu yang paling terkenang. Satu momen yang aku ingat di Arjuna itu pada waktu kita itu kumpul api unggun, dan ada salah satu orang Arjuna yang bijak berkata kalau kita itu harus punya rasa sense of belonging. Sedih bikin nangis tuh justru waktu kita nyanyiin himne Beswan Jarum di momen makrab malam-malam, karena itu benar-benar hening, terus kita berkumpul di situ buat nyanyi bareng, dan itu kerasa banget penghayatannya. Jadi dan itu kan udah detik-detik kita mau pisah ya, jadi semakin kerasa ini beneran keluarga ini, kita bakalan sebentar lagi nggak selalu bersama kayak gini. Gitu sih yang bikin nangis. Buat aku setiap dengar lagu itu aku ngerasanya kayak kebersamaannya tinggi sih. Aku ngerasa bangga juga, kebersamaan juga, dan ya udah aku mungkin nanti di akhir waktu NB aku dengernya mungkin agak nangis juga kali. Kayaknya itu mungkin saat-saat terakhir aku bisa bareng-bareng pegangan tangan sama Beswan Jarum juga nyanyi lagu itu. Momen yang paling berat, paling sedih atau paling bikin nangis di Arjuna. Momen ketika harus rela meninggalkan koordinator eksternal. Karena ya bagiku dipercaya menjadi koordinator kan sebuah kepercayaan ya, apalagi oleh Yori waktu itu sebagai ketua. Tetapi akhirnya aku harus melepaskan karena aku magang di Jakarta waktu itu. Jadi ya agak oh ya udah, berarti emang bukan porsiku untuk menjadi koordinator di eksternal ini. Dan juga tentunya momen sedihnya itu ketika aku nggak bisa ikut makrab. Karena pertama waktu di minggu itu aku sedang ada beberapa kesibukan di tempat magangku, dan yang kedua juga dari segi tiket dari keretanya kayaknya nggak masuk deh untuk aku kembali ke Jogja gitu. Jadi dua hal yang lagi-lagi ini semua ada sangkut pautnya karena akibat aku mengikuti MBKM di Jakarta. Ya aku menyadari bahwa itu adalah konsekuensi ketika aku sudah meninggalkan Jogja waktu itu ya, khususnya di 1 semester. Padahal kalau mau dilihat ya Arjuna pasti akan hidupnya itu dari Januari sampai Juli, karena emang praktis Oktober sampai Desember kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu nggak sisa tahun kan. Dibilang nyesel ya nyesel, cuman ya menurutku kayak kita tuh pasti bakal selama kita hidup bakal selalu diberi pilihan gitu kan. Dan ya udah aku menentukan pilihanku untuk kayak magang, ya mau nggak mau aku harus menghadapi itu semua. Maksudnya konsekuensinya gimana? Sedih sih karena kayak aku nggak di sana melewatkan keseruan-keseruan bareng Arjuna. Dan sedihnya lagi video-video yang kalian lihat di yang recap itu aku yang edit. Jadi kayak waktu aku lihat footage-nya waktu ngedit jadi kayak aduh seru banget gila, tapi aku melewatkan itu semua jadi kayak sedih banget sih rasanya. Apa ya, seandainya waktu bisa diulang gue pengen bisa ikut itu, gue pengen bisa tetap hadir di setiap momen itu karena ya itu cuma sekali kita lakuinnya gitu kan. Apalagi tiap kali ngelihat hasil dokumentasi atau apa ya kayak ada obrolan kadang gue nggak bisa nimbrung gitu karena gue nggak ngerti, karena itu udah dibahas pas gue nggak datang gitu. Jadi kayak ya walaupun sedih cuman ya mau gimana lagi kan. Sedih mungkin memang belum pernah yang bener-bener ngerasain full tim 45 orang ya. Tapi menurut aku itu hal yang wajar dalam dinamika, dan yang luar biasanya dari Arjuna itu meskipun kita nggak full tim tapi kekeluargaannya tetap ada banget. Jadi itu merupakan salah satu kerennya Arjuna gitu. Jadi ya it's okay, nggak full tim nggak apa-apa, tapi tetap kita keluarga ini luar biasa ya. Dan aku juga kayak merasa bersalah karena kan ya itu kembali ya itu proker dari Arjuna, kenapa bisa saya lewatkan itu soalnya bertepatan dengan acara keluarga yang nggak bisa memang ditinggalkan. Sebenarnya kayak ngumpul-ngumpul sama kalian karena kadang kalian membuat acara terus mungkin udah kemalaman karena kan kosku juga ada jam malamnya kan, jadi nggak bisa keluar terlalu malam juga. Terus kadang juga
kadang ada acara, pas aku juga ada acara, jadi kayak kurang ngumpul-ngumpul aja, kayak aku menyayangkan hal itu juga gitu. Ini aku sayangkan, aku jarang banget bisa ikut nongkrong, atau bisa dibilang mungkin belum pernah ya ikut nongkrong dengan teman-teman. Kalau misalkan di luar dari kantornya Jarum gitu, jadi sebenarnya pengen banget ikut sama teman-teman yang lain, bisa jalan-jalan gitu kan, bisa makan bareng, ngobrol bareng gitu. Jadi kebetulan kalau misalnya nongkinya sore, jarang banget aku ikut. Makanya sayang sih sebenarnya pengen bareng sama teman-teman yang lain gitu kan, nongki-nongki, ngobrol-ngobrol bareng gitu, ngabisin waktu luang bareng. Tapi sayang banget karena ya itu harus ngajar gitu. Tapi sebenarnya ada rasa penyesalan juga sih, karena kenapa aku nggak dari dulu gitu bisa ngobrol-ngobrol secara informal. Karena justru dengan aku ngobrol secara informal, di situ aku bisa saling menggali lebih dalam daripada kegiatan-kegiatan formal. Dan aku pengennya terlibat langsung, maksudnya kayak ikut mungkin kegiatan yang lain, yang itu kayak aku bisa terjun langsung sini di situ, dikasih jobdesk ini kayak gitu. Lebih gimana, aku ngerasa di Arjuna sekarang pun aku juga masih kurang maksimal untuk misalkan dibuat beberapa kegiatan, aku cuma berpartisipasi aja gitu, nggak ikut ngebantu atau ngebangun dari awal kayak gitu. Akhirnya jadi berasa banget kalau ternyata saya terlalu kurang nih untuk berpartisipasi sama Arjuna. Nah, tapi satu sisi aku merasa struggle-nya adalah aku lebih menyayangkan aja sih, karena alasan pertama aku daftar Jarum adalah aku pengen networking-nya. Tapi karena 1, 2, 3 hal, aku harus terlibat di suatu tempat yang dimana posisinya itu aku harus banyak terlibat di sana, sehingga aku harus mengesampingkan Arjuna di mana sebenarnya merupakan salah satu prioritasku sebelumnya. Jadi kayak sedih ada, terus kayak waktu lihat teman-teman makrab kayak ada video after movie-nya kan ya, aku nggak mau nonton soalnya kayak mungkin aku bakal nangis gitu karena aku nggak sempet ikut waktu itu. Aku bener-bener kenapa sih aku kayak gini gitu loh, kenapa sih aku udah keterima nih dari jadi besuan Jarum, dari ribuan orang tuh aku keterima, kenapa aku bisa membuat masalah sesepele ini, sampai akhirnya aku karena merasa bersalah aku jadi tidak ikut kegiatan-kegiatan di Arjuna karena aku merasa sangat bersalah, dan aku merasa kayak teman-teman apakah akan menilai aku dengan seperti apa. Mendengar banyak keluh kesah dari teman-teman Arjuna yang mana juga aku merasa sedikit terkoreksi saat itu, melihat teman-teman Arjuna banyak yang merasa lelah sendirian gitu, dimana kita satu organisasi seharusnya bisa saling backup dan juga saling support. Di situ aku merasa gagal sebagai seorang Arjuna. Kalau yang aku khawatirkan, aku melihat di penghujung kepengurusan Arjuna ini semuanya udah mulai memiliki kesibukannya masing-masing. Udah mulai kelihatan deh arah hidupnya, ada yang lebih fokus ke kerjaan, ada yang lebih fokus di mana. Mungkin kekhawatirannya adalah pecahnya Arjuna setelah masa kepengurusan kita ini berakhir. Menurutku yang paling aku takutin adalah ketika kita udah lupa satu sama lain sih. Kayak aku berharapnya setelah ini tuh kita masih ingat satu sama lain. Sekedar ketemu di jalan kita masih ingat orangnya, kita masih nyapa. Itu menurutku adalah hal yang baik buat kita ingat-ingat selalu gitu. Yang aku takutin itu sih, kalau kita lupa satu sama lain aja. Yang aku takutin adalah mereka lupa siapa mereka. Dalam artian di saat mereka udah jadi orang, mereka lupa teman-teman sekitar mereka. Dulu mereka berjuang merintis sama siapa, bahkan sering ngobrol, bahkan sering bareng main ke sana ke sini, tapi dia lupa setelah dia udah jadi orang. Yang ditakutkan pastinya perpisahan ya, kalau dengan Arjuna sendiri. Apakah nantinya kita akan masih tetap bertemu, kumpul, main, dan segala macam. Udah nggak bisa kumpul sama teman-teman semua di sini, nggak bisa ketemu mereka lagi, dan kita bakal berpisah. Entah 6 bulan dari sekarang, ada yang udah lulus, pindah ke daerahnya, pindah ke daerah lain. Dan menurutku, walaupun suatu hari nanti kita ketemu lagi, perasaannya nggak akan sama seperti sekarang. Bukan dalam prosesnya sih, cuman aku lebih kepikir ketika kita udah terbiasa untuk rame-rame seperti ini, nantinya kita harus still moving on untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu membuat sedih kalau dipikir-pikir, karena istilahnya kedekatannya udah terbentuk, chemistry-nya udah kebentuk, terus persahabatannya udah makin seru gitu, dan itu kalau dibayangin ini pasti nanti nggak akan bisa diulang lagi sama teman-teman Arjuna. Jadi kayak aku mikir ini akan jadi momen yang menyenangkan sekaligus menyedihkan sih.